Selamat pagi pemuda. Ya, senang banget ya teman-teman kalau misalnya hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah, dan hari ini kita kedatangan teman-teman kita nih dari KPKJU. Ya, yang akan melayani kita hari ini gitu ya dengan musik dan juga nyanyian. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita mau menenangkan hati kita dan pikiran kita sejenak. Mungkin dalam minggu ini ada teman-teman yang sedang lelah, sedang merasa kecewa, sedang bingung, atau bahkan sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Biarkan setiap kesibukan, kekhawatiran, dan beban kita lepaskan sejenak supaya nanti kita bisa bersama-sama siap untuk bertemu dengan Tuhan. Teman-teman dipersilakan bersaat teduh. Mari kita awali ibadah hari ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. You are good.
Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, hidup mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita sudah berusaha, menunggu, bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kenyataannya justru berbeda. Di saat seperti itu, bisa jadi kita merasa kecewa, lelah, bahkan mulai mempertanyakan rencana Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Yakub yang juga mengalami kekecewaan dalam perjalanan hidupnya. Namun, melalui kisahnya, kita diingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan di tengah proses yang tidak kita pahami. Karena itu, hari ini mari kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang terbuka, menyerahkan setiap beban dan pergumulan kita kepadanya, serta percaya bahwa Dia akan menguatkan langkah kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan "Kita Masuk Rumahnya". Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan. Teman-teman, dalam perjalanan hidup, tidak sedikit dari kita yang sedang menghadapi ujian, kekecewaan, atau ketidakpastian. Di tengah semua itu, seringkali hati kita dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, dan gelisah. Tanpa kita sadari, seringkali kita lebih fokus pada persoalan dibandingkan kita melihat penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk datang apa adanya,
membawa setiap beban, setiap kegelisahan, dan segala kelemahan kita di hadapan-Nya. Mari saat ini kita mau mengakui semua dosa kita dan ketidakpercayaan kita di hadapan Tuhan, sambil memohon agar Dia memenuhi hati kita dengan damai yang sejati. Mari kita nyanyikan lagu tenang sebagai doa kita kepada Tuhan. Kami datang mengaku bahwa seringkali kami kehilangan pengharapan ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami. Kami lebih mudah mengeluh daripada percaya, lebih sering melihat masalah daripada penyertaan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, bentuk hati kami agar tetap teguh dan tetap setia menjalani setiap proses bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita berdiri dan kita melanjutkan nyanyian kita sebagai ungkapan iman dan percaya. Berkuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa secara tulus di hadapan Tuhan, pengampunan telah tersedia bagi kita. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan memberikan salam damai sambil kita menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni dosanya, di tengah segala keterbatasan kita, mari kita mempersembahkan yang terbaik baginya, karena setiap manusia diciptakan mulia. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memegang janji penyertaan-Mu yang setia dalam hidup. Kami bersyukur dapat kesempatan baru, dosa-dosa kami diampuni, dan kini kami hidup dalam anugerah cinta Tuhan yang akan kami isi dengan hikmat dari Tuhan. Saat kami membaca, mendengar, merenungkan bagian dari Alkitab, biarlah Roh Tuhan yang kudus menemani kami, memberkati dan menolong kami semua, sehingga kami kembali boleh menemukan ya Tuhan, suara Tuhan, kabar baik dari Tuhan yang akan menjadi pegangan
untuk kami terus melangkah di dalam hidup yang berkenan sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami percaya hidup yang memelihara sabda-Mu adalah hidup yang berbahagia. Kami anak-anak-Mu sekarang ini siap untuk diperbarui olehnya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami memohon. Amin. Silakan duduk saudara. Bacaan Alkitabnya dari kitab Kejadian. Kita masih melanjutkan perjalanan bapa leluhur Israel, yaitu dari Kejadian pasal 29. Kita akan membacanya dari ayat 15, Kejadian 29, ayat 15 sampai 28. Kejadian 29, ayat 15 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita ya, saudara. Demikian Kejadian 29 ayat 15 sampai 28. Kemudian Laban berkata kepada Yakub, "Hanya karena engkau adalah kerabatku, patutkah engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Beritahukanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea bermata lembut, tetapi Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku." Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam Laban mengambil Lea, anaknya, lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Zilpa hambanya perempuan kepada Lea, anaknya sebagai hamba. Pada waktu pagi, ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal kau bekerja padaku 7 tahun lagi." Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya, menjadi istrinya. Itu dia saudara, Kejadian 29 ayat 15 sampai 28. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca firman tetapi melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Selamat pagi saudara. Izin kenalan ya. Saya Esi Eisen, pendeta GKI basisnya di GKI Halimun saudara, GKI Jalan Halimun ya. Kalau mungkin no idea Halimun itu di mana, dia ada di belakang kantor KPK di Kuningan ya. Terus di seberang Latu Harhari Menteng. Terus di dekat pintu air Manggarai lah, kurang lebih di situlah ya. Jadi kami itu selatan berbatasan dengan pusat, nyebrang Banjil Kanal Barat tuh ya. Kalau kami sebutnya Kalimalang. Itu udah pusat, kami di pinggirnya begitu ya. Senang saudara-saudara bisa bersama-sama dengan pemuda GKI Samanudi juga dari KPKJU ya.
Saya lihat-lihat KPKJU semuanya dengan anak Samanudi juga inspiring ya, lewat Ignite, lewat Yamuger, Kidung Keesaan, totally uniquely itu anak GKI gitu. Saya kan rindu begitu ya. Anak pemuda gereja-gerejanya banyak gitu. Tapi mungkin ya mirip-mirip sama-sama gitu. Tapi saya bisa tahu, oh ini nih anak GKI nih. Ada tetap uniknya begitu. Nah saudara, ini temanya tegar di tengah ujian hidup ya. Bacaan leksionari, bacaan yang pertama ya. Sebentar ini klikernya. Oke. Nah, saudara, kehidupan itu bisa menjadi katakanlah berantakan ya. Tidak adil, rumit. Tapi pagi ini pesannya jelas, Tuhan itu tetap kerja kok. Di dalam orang-orang yang tidak sempurna dan situasi yang tidak sempurna. Mungkin kalau saya pikirkan sebegitunya ya Tuhan ya. Kalau kita yang mungkin perfeksionis, stres. Aduh ruwet banget sih ya. Kalau yang perfeksionis tuh ngelihat ini miring sedikit aja, aduh kenapa sih. Tapi kita akan lihat di dalam kisah ini, orang-orangnya nggak sempurna teman-teman. Situasinya juga nggak sempurna. Tapi di sini kita coba lihat apa yang Tuhan lakukan. Mungkin ya beginilah ya, drama sosial, tekanan dari teman orang lain, situasi nggak adil, perasaan diabaikan. Ini saudara-saudara yang saya tangkap di dalam bacaan kita. Nggak tahu ini relate nggak, resonate nggak dengan teman-teman. Pernah nggak ngalami begitu, drama sosial, ada yang kita nih diperlakukan nggak adil. Kita kok kayaknya Tuhan saya dicuekin ya Tuhan. Kan saya sama-sama ke gerejanya sama. Saya juga berdoa. Saya melakukan ini itu kok kayak saya nggak dipilih ya sama Tuhan untuk nikmatin berkat-berkat Tuhan. Nah saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa memang Allah itu nggak mempermanis kenyataan gitu ya. Allah nggak menunggu situasi atau kita itu jadi sempurna untuk dia kemudian terlibat. Nggak kayak gitu Allah di Alkitab. Jadi nggak kayak pejabat. Pejabat mau datang, tolong beresin dulu ya jalan aspal, ya, pinggir-pinggir gerobak kaki 5 rapikan, aku mau datang. Wah ngelihat, oh rapi ya, rapi sekali. Kayaknya enggak tuh saudara. Dia tuh Allah itu terlibat justru di dalam hal-hal yang kita lihat memang ya nggak terlalu spesial ya, nggak begitu ideal. Nah saya mendapat ada beberapa pelajaran saudara dari kisah ini. Mungkin saudara udah tahu ini dari sekolah minggu. Ya. Yaitu yang pertama, hati-hati dengan apa yang kamu tabur. Kita orang Kristen ya nggak terlalu dengan karma ya. Ya nggak maksudnya nggak sama persis kayak karma begitu langsung begini ya. Enggak. Tapi kita kenal pengajaran tabur tuai itu. Ada apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita nabur di dalam tubuh kita excessive amount of sugar, gulanya berlebih, padahal takaran orang dewasa 9 sendok teh. Maka kita akan menuai apa? Ya mungkin samcen ya kan, samcen di perut-perut ini makin nambah. Karbohidratnya mestinya 2000 kalori, ini 3000. Habis enak sih ya, soto di Samanudi kan enak tuh ya, laku soto Betawi viral. Nambah Pak, 1. Ya kita akan menuai kan, ya itu soal tubuh. Jadi memang hukum tabur tuai ini hati-hati apa yang kita tabur saudara-saudara. Nah apa sih yang ditabur oleh Yakub? Yakub itu menghabiskan masa mudanya untuk menipu saudaranya yang namanya Esau, kita tahu kan. Dan papanya aja ditipu. Bapaknya kan gak bisa lihat kan. Mungkin katarak, ya, dia pegang. Ini badan Esau. Ya dia kan pakai mantel kan. Wanginya wangi Yakub. Ditipu. Dan sekarang saudara kita membaca ia ditipu oleh Laban. Di dalam kegelapan. Iya kan gelap kan. Kan pesta. Dikasih Lea. Pagi-pagi baru kan kita baca. Ini mah Lea. Saudara ya ini saya dapat ya hati-hati ya. Di dalam kita menabur tindakan. Gimana kita memperlakukan teman. Gimana kita memperlakukan keluarga.
teman-teman kita mungkin saja nggak selalu itu akan berbalik ke kita. Kalau katakanlah kita itu membangun hubungan dengan jalan pintas, shortcut, atau rumor, atau manipulasi, jangan heran saudara, orang akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Kalau kita ketus ke orang ngomong, ya jangan kaget kalau orang juga ketus ke kita gitu. Apa yang kita tabur begitu, ya itu yang kita tuai. Rasanya ini yang kita bisa pelajari pertamanya. Tuhan didik Yakub, saudara. Tuhan izinkan Yakub untuk mengalami bagaimana rasanya ditipu. Mau diajarin Tuhan dengan cara yang sama? Amit-amit, janganlah Tuhan. Maka masih ada kesempatan saudara untuk berubah. Ya. Taburlah dengan bijaksana, ya. Ke orang-orang sekitar kita, ke keluarga, tabur dengan bijaksana, gestur kita, body language kita, diksi pemilihan kata kita, apa yang kita lakukan waktu kita kesel, sebel. Hati-hati saudara. Yang kedua, kita bisa belajar tentang ya ini, waspada dengan pembandingan ya saudara ya, pembanding-banding gitu, atau dengan main-main dengan cinta gitu. Laban ini menggunakan putri-putrinya ini seperti alat tawar menawar ini. Saya belak-belakan aja saudara, memang kok. Kalau mungkin kita yang kritis, I hate Laban Pak. Kenapa? Putri sendiri itu dijadiin upah ya kan. Itu person atau things, something atau someone. Kalau saudara berpikir kritis begitu, saya dukung. Karena memang begini, Alkitab itu bukan hanya memperlihatkan tadi seperti saya bilang kan, ideal people, orang-orang yang udah sempurna, tapi kita bisa belajar dari flowness-nya, ya, dari flow-nya itu, dari celaknya, dari kekurangannya, dan Laban itu seperti begitu. Dan Yakub terang-terangan lebih menyukai Rahel daripada Lea. Saya nggak tahu nih ya, Lea sama Rahel tuh ngomong-ngomongan gak ya? Apa masih hey sister gitu? Nggak tahu ya. Kalau competitiveness antara perempuan dengan perempuan saya nggak tahu karena saya belum mengalami. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki oke lah, kita fair ya. Kadang-kadang ada yang curang. Tapi kayaknya lebih ya kalau perempuan dengan perempuan itu. Coba bayangkan saudara, hal ini kan pilihan-pilihan, pembandingan-pembandingan, ini hati-hati tuh. Itu dapat meninggalkan racun-racun tuh di dalam kehidupan Lea dan Rahel. Ya. Hati-hati kalau kita mulai membanding-bandingkan. Kita juga main-main dengan cinta. Kita memperalat orang lain demi passion, demi desire, demi untung kita. Gak tahu ke saudara yang dagang kan boleh kan, cuan mah boleh ya, boleh dong. Tapi kalau cuan udah gak pakai etika ya kan, dikasihnya barang jelek, servisnya kita yang penting aku cuan gede, bodoh amat siapa suruh. Ya itu kita kayak Laban ya. It's not good kalau saya lihat ya. Ya kalau fair bisnis kan ya kita memang ada jasa, ada kayak gitulah ya, kurang lebih begitu. Nah saudara, bagi kita yang mungkin merasa seperti Lea, tidak dicintai, hidup dalam bayang-bayangan orang lain ya. Jadi jangan kaget lah. Memang dunia katakanlah sejahat itu saudara. Ada orang yang jahat gitu. Ada orang yang mungkin kalau saya jadi Lea ya, milih yang lain gitu, bukan milih saya, ada. Jangan kaget ya. Jangan langsung aku kena mental issues. Mungkin kita bisa belajar ya udah. Memang ada orang-orang yang bisa menyebalkan Laban gitu loh. Tetapi kan kita bisa bijak. Kita bisa mengatakan no. Kalau saya ini mau kritik ya. Lea, kamu harus bilang no waktu papamu suruh ketemu dengan Yakub ya kan. Ya mungkin ya as it is aja ya, ini udah kejadian begitu. Tapi sumpama ini berulang lagi, gak apa-apa kok kalau kita bilang no, this is not fair. Bilang saudara. Tapi kan dengan elok gitu ya, tanpa emosi negatif. Kalau kita memang gak setuju, kita diperlakukan gak adil, bilang. Aku gak mau nih, aku gak mau papa. Aku gak mau Jacob, ya. Kamu suka Rahel silakan. Ada lagi yang lain yang Tuhan sediakan. Saudara, ini saya bukan berarti mau pendeta kok ngubah-ngubah Alkitab, enggak ya.
Seandainya, ini kan interpretasi ini kalau cerita bapak-bapak leluhur itu rabi-rabi, ya saya mau cerita sedikit ya. Kalau orang Jews itu saudara-saudara kita Yahudi, mereka ketemu di sinagoga, mereka ngomongin firman saudara. Dan mereka tuh cerita, menurutku nih Laban gak adil loh, it's okay, gak apa-apa. Mereka begitu. Nanti ada rabai yang cerita, rabai juga macam-macam. Menurut rabi ini begini. Oh menurut ini ada saya dengar podcast seorang rabi mengatakan ini nih tentang hukum ketujuh nih, jangan berzina. Padahal nggak ada jangan berzina ya. Tapi di sini Laban memposisikan Yakub untuk berzina dengan anak gitu. Itu interpretasi saudara. Tapi pelajaran yang berharga adalah kalau mungkin saudara ketemu di dalam posisi yang nggak enak. Posisi di mana kok aku seperti Lea ya. Tetaplah bijak ya saudara. Jangan kaget. Lea pernah ngalamin itu kok ya. Dan kita bersyukur bahwa di hadapan Tuhan saudara, di hadapan Tuhan kita bisa melihat nilai diri yang lebih dari anggapan umum orang-orang. Balik lagi ke sini ya saudara ya. Kalau tadi kan posisi Lea. Nah kalau saudara-saudara ada mungkin yang sekarang ini ada dalam situasi Yakub. Enak ya bisa milih. Ada hal-hal yang kita bisa pilih sebagai opsi. Hati-hati ya menilai orang itu berdasarkan penampilan atau status sosial aja. Di Alkitab ditulis Rahel memang parasnya cantik. Lea matanya itu lembut. Ya. Ini tafsiran juga banyak ya. Kata we di dalam Ibrani itu, kalau di kita tetapi ya. Sebenarnya lebih oke kalau dan. Kalau dan rasanya lebih oke. Ada yang mengatakan ya Lea ini matanya mungkin minus. Ada yang mungkin cross eye, tahu ya juling ya. Ada yang mungkin dia pupilnya beda warnanya gitu. Tapi emang katakanlah Lea punya keunggulannya tersendiri gitu. Rahel punya keunggulannya tersendiri. Tapi di sini Yakub menilai memang sebatas hanya paras seperti gitu. Nah ini kita ke sini nih. Hati-hati ya, nilai diri kita itu saudara enggak ditentukan oleh siapa yang memilih kita. Enggak pernah saudara. Atau yang nempatin kamu di posisi pertama, enggak pernah saudara. Nilai diri kita itu ditentukan oleh Tuhan. Saya kenal banyak kok orang-orang yang mungkin menurut anggapan, kok jangan dia deh gitu. Sekilas memang mungkin saya diajak, iya setuju jangan dia deh. Tapi seiring waktu saya kenal dia, ada nilai lebih yang dia punya kok dibandingkan dengan yang lain. Dari situ saya terus ingat ya, iya gak bisa. Penilaian kita itu terbatas. Hanya Tuhan yang berhak untuk menentukan nilai diri kita. Dan kita ini sangat berharga saudara. Sangat. Kita ini born original. Do not be copycat gitulah katakanlah. Kita ini lahir original. Jangan jadi copycatnya orang lain. Kalau Tuhan mau kita jadi orang lain ya udah ada dia kan. Kita ini original. Dan kita ini katakanlah masterpiece-nya Tuhan. Nggak tahu ya katanya kembar identik aja ada bedanya kok. Ya. Kita ini born original. Jadi seperti itu. Kalau mungkin kita ada dibanding-bandingin. Kita diajak di area kompetisi. Ingat ya jangan terjebak. Ya, jangan juga jadi seperti Yakub yang hanya menilai hanya bagian kecil aja enggak. Kalau orang dulu kan ada ya bibit, bebet, bobot, ini bagi yang lagi cari pasangan hidup. Ingat ya jangan hanya lihat sekali ini romance sih pekarunia Tuhan, tapi ingat jangan hanya sepotong. Kan pembelajarannya begitu ya dari sikap Yakub. Pelajaran berikutnya Tuhan memberkati mereka yang terabaikan saudara. Di dalam kisah ini yang diabaikan memang yang paling sedih siapa saudara? Lea. Ya kan? Kalau ini cerita sebuah drama, Lea paling sedih loh. Ya. Tapi di dalam kisah ini ya kita bisa melihat di kelanjutannya saudara, Lea walaupun tidak dicintai, kurang disayangi, Allah itu memberkati Lea. Allah menggunakan Lea itu melanjutkan garis keturunan Yehuda. Anaknya itu dikasih nama Yehuda. Suku Yehuda itu nanti Raja Daud itu dari suku Yehuda. Dan Yesus Kristus. Dan juga Lewi. Lewi itu juga anaknya Lea. Siapa Lewi? Ini garis keturunan ancestornya priest, imam-imam yang melayani bait suci.
raja, imam. Keturunan dari siapa? Dari Lea yang nggak disayang sama Jacob, sama Yakub. Maka saudara-saudara, Tuhan itu konsisten memilih, katakanlah memberkati orang-orang yang diremehkan mungkin oleh masyarakat. Iya. Salah satunya contohnya Lea. Indah ya. Jadi satu sisi Lea kesian amat ya. Malah Yakub milih Rahel. Tapi di sini di dalam kisah selanjutnya Lea diberkati dengan anak-anak yang kemudian berperan besar dalam sejarah umat Tuhan. Jadi jangan cepat nyimpulin ya. Kalau kita sekarang ngalamin drama, Tuhan drama hidupku sekarang kayak gini, ujiannya kok kayak gini banget ya. Belum selesai. Belum selesai. Ingat, yang diremehkan oleh banyak orang tuh Tuhan justru malah berkati. Kan sifat Tuhan gitu. Bulu yang terkulai nggak dipatahin. Sumbu yang udah mulai pudar ya nggak dipadamin. Tuhan tuh seperti itu. Apalagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat banyak contoh kayak gitu. Murid-muridnya Tuhan gak semua sempurna teman-teman. Ya kalau yang kita udah nonton Chosen ya. Ada Matthew. Sorry Pak, bukan Bapak ya. Ada. Tapi gak apa-apa kan Matthew kemudian berubah ya. Tax collector begitu. Ada macam-macam kan. Tuhan tuh nggak pilih-pilih. Semua dia datengin ya. Dan bukankah itu jadi kabar baik untuk kita semua ya saudara-saudara. Jadi seandainya kita ini memang bukan pilihan yang pertama, jangan kecil hati kok ya. Tuhan tuh nggak, rankingnya manusia tuh bukan rankingnya Tuhan gitu loh ya. Itu yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Yakub ini. Jadi ketika kita merasa mungkin tidak terlihat, kita ditolak, terjebak dalam situasi yang kita nggak pilih, Tuhan nggak pernah lupa. Katakanlah Tuhan itu bekerja di balik layar untuk sebuah kisah yang lebih besar. Rasul Paulus pernah tuliskan kutipan yang terkenal sekali Roma 8 ayat 28 tahu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bayangin segala sesuatu. Bukan saat kita lagi rajin ke gereja, enggak. Tapi dalam segala sesuatu. Demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya gembira, saya nggak membaca Lea di sini. Lalu dia cari cara menyakiti Rahel. Dia benci anak-anak Rahel. Ada nggak? Nggak ada. Ya, di dalam kalau Sarah dulu dengan Hagar ada ya. Si Ismail bully anaknya gitu ya. Ada. Di sini nggak ditulis. Jadi Lea itu katakanlah tetap mengasihi Allah. Dia tetap menjalankan perannya sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak Yakub. Dan saudara, bukankah Lea kemudian mengalami apa yang baik sesuai dengan rencana Allah. Jadi jangan sekarang ini kalau kita ngalamin ya hal-hal seperti Lea itu jangan menyerah ya. Tetap Tuhan tuh ada kisah besar yang Allah rancangkan bagi kita. Kita belajar dari kisah ini, relasi yang berantakan gak ideal, hati yang terluka, drama keluarga, keputusan yang buruk. Maka kan iman itu bukan bertindak seolah hidup itu sempurna teman-teman. Gak pernah. Atau berpura-pura semuanya baik-baik saja gitu. Wah semua baik-baik. Enggak kayaknya ya. Ternyata kita melihat di dalam kisah ini Yakub ya relasinya ya bisa dibilang mes lah. Ya. Perasaan terluka dari Lea, keputusan buruk dari Laban ayahnya bagi kedua putrinya. Disinilah kita belajar bahwa iman itu bukan berarti semuanya sempurna, enggak. Makanya kan tema kita tetap teguh di tengah ujian. Karena memang kita percaya ya disitulah arena iman kita bekerja itu di dalam situasi yang enggak baik-baik aja memang. Tapi tetap ada anugerah, tetap ada kabar baik, tetap ada kisah besar yang Allah sedang tenun seperti itu. Jadi enggak apa-apa saudara-saudara membawa, kalau saya lagi frustasi ini sekarang saya bingung, ada drama-drama bahkan di tengah keluarga, ngomong aja ke Tuhan jujur ya, jujur. Karena di dalam kisah ini kita menemukan Tuhan itu nemuin kita di dalam kekacauan hidup kita. Bukan setelah kita udah beres-beres baru Tuhan datang kayak pejabat, tidak. Tuhan hadir saudara. Dan Tuhan berikan harapan.
Tuhan berikan harapan kepada Lea yang gak over merespon jelek. Tuhan berikan harapan kepada Yakub untuk terus bekerja ya, dengan serius, dengan bertanggung jawab, seolah dia mengatakan, oke, kamu mau main ini, aku sanggup kok. Ini saya ingat ya, kata-kata Tuhan Yesus, kalau orang maksa kamu berjalan 1 mil, jalan bersamanya 2 mil. Kalau orang lempar kita kotoran, kita tangkap kotorannya, kita jadiin pupuk ya kan. Jadi bunga, kita kasih bunganya nih, bunga nih. Karena kotoran yang kamu lempar. Kan Yakub begitu ya. Dia walau ditipu ya dia kecewa, dia kerja lagi demi mendapatkan Rahel. Jadi di tengah kekacauan tuh tetap ada anugerah-anugerah yang tetap kita bisa katakanlah lihat ya. Kalau kita diuji ya bawalah ya. Tuhan itu bekerja melalui ketidaksempurnaan saudara-saudara. Tuhan temui kita di dalam kekacauan, bukan setelah kita memperbaikinya ya. Kiranya kita selalu mau berjalan dalam anugerah Tuhan. Kita masuki saat hening kita saudara. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami dari teman-teman KPKJU mau mempersembahkan sebuah pujian. Pujian yang teman-teman pastinya lagi sering banget dengar. Tapi bukan karena cuman lagi banyak didengar aja terus kita bawain hari ini. Tapi karena memang lagu ini juga betul-betul menggambarkan bagaimana proses kehidupan manusia itu gak cuman bicara tentang gagal atau berhasil, tapi bagaimana Tuhan bekerja di setiap hal yang mungkin seringkali bikin kita gak ngerti, bikin kita gak paham, seringkali banyak hal gak berpihak ke kita gitu. Tapi mungkin bukan itu rencana terbaik yang pengen Tuhan kasih buat kita semua. Buat teman-teman yang mungkin tahu dan familiar sama lagu ini, boleh nyanyi bareng-bareng sama kita. Ajak teman-teman untuk bareng-bareng kita akan pujian pribadi.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus tanam, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Di dalam peristiwa-peristiwa hidup yang akan kami jalani ke depan Tuhan, biarlah kami terus boleh menjalani peristiwa itu dalam cinta anugerah Tuhan, sehingga respon-respon yang kami berikan bukanlah respon-respon yang ceroboh, tapi yang bijaksana, sebagaimana kami juga belajar terus dari firman-Mu pagi ini. Bahwa memang akan ada ujian untuk mempermurni iman dan karakter diri. Kami siap untuk menempuhnya. Dan biarlah Roh Tuhan yang kudus menguatkan kami, sehingga dalam ujian itu kami tetap tegar. Kami tidak mengikuti keinginan nafsu, pemikiran diri sendiri saja. Tapi kami juga dikuatkan oleh Roh Kudus melihat bagian rencana yang lebih besar yang Allah sediakan bagi kami. Tuhan, bimbing dan kuatkan kami saat kami akan memberlakukan sabda firman-Mu pada hari-hari mendatang. Kami juga saat ini Tuhan bersyukur atas kesehatan yang Tuhan karuniakan. Biarlah kami boleh menjaga dan merawat mengelola kesehatan dengan baik. Dan dengan kesehatan yang baik kami terus boleh menjadi jalan berkat kasih Tuhan di tengah keluarga dan juga dimanapun kami berada. Kami ingat juga keluarga kami, berkati semua anggota keluarga kami ya Tuhan, saudara kami, orang tua kami. Peliharalah mereka semua Tuhan dalam anugerah Tuhan, dalam setiap karya hidup yang mereka jalani. Bapak, kami juga bersyukur untuk talenta yang kami boleh kelola di dalam karir, di dalam pekerjaan. Biarlah kami boleh dapat kekuatan dari Tuhan di dalam bekerja, di dalam mengusahakan apa yang baik. Kami percaya Tuhan yang mencukupi kebutuhan hidup anak-anak Tuhan yang mau berserah dan berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam pengelolaan talenta dan di dalam pekerjaan mereka. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang juga masih menempuh pendidikan. Biarlah mereka menempuhnya itu semua dengan tekun. Mereka percaya itu juga menjadi cara Tuhan yang menyiapkan mereka untuk menata masa depan yang baik kelak. Bapak, kami juga bersyukur untuk anak-anak Tuhan, pemuda GKI Samanudi maupun KPKJU yang melayani Tuhan dalam berbagai bentuk, baik di tengah gereja, terlebih juga saat mereka sehari-hari. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan, menjadi trendsetter di dalam cara pola pikir, pola sikap. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam pelayanan, di dalam pengelolaan talenta yang mereka berikan untuk gereja Tuhan dan juga untuk masyarakat. Bapak, terima kasih, kami percaya setiap program diberkati Tuhan, setiap kegiatan Tuhan juga hadir memperlengkapi anak-anak-Mu untuk mereka diperlengkapi dengan apa yang baik dan perlu di dalam mereka melayani Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Bapak, kami juga bersyukur menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya bangsa kami diberkati, pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan jaga dari sifat-sifat korup, buruk, tidak adil, tidak jujur. Tetapi juga Tuhan akan jaga mereka yang duduk di pemerintahan atau pengambil kebijakan publik, mereka yang arif, yang bertanggung jawab, jagalah mereka dari orang-orang yang jahat, yang korup, yang tidak peduli, sehingga kami dipimpin dan juga kami boleh bersama-sama sebagai bangsa mengarah kepada apa yang baik, apa yang membangun bagi semua. Kuatkan kami juga ya Tuhan membangun bangsa kami saat kami di tengah masyarakat itu cakap mengelola keragaman menjadi harmoni. Saat kami juga jujur, punya etos kerja yang baik, kami kuatkan Tuhan untuk membangun bangsa ini dengan anugerah-Mu. Bapak, kami saat ini juga mengingat dan bersyukur saudara kami yang berulang tahun. Mereka dianugerahkan Tuhan usia yang bertambah. Kami ingat
dan berdoa bersyukur bersama Tendra Krisnada, Wahyu, juga Yuriel Tan, Randy Dijaya Mulyadi, Valerie Ruth Katerina, Valerie Tresna. Mereka percaya Tuhan sudah bimbing mereka sampai saat ini, dan biarlah mereka juga dianugerahkan Tuhan apa yang mereka butuhkan, perlukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terberkati dan menjadi berkat pada tahun-tahun mendatang. Setiap seru doa yang mereka naikkan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memiliki rencana rancangan yang indah untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat untuk teman-teman yang sakit. Kami juga ingat saat ini kami sebut Penatua Hendrik, maupun juga teman-teman anggota keluarga kami mungkin Tuhan yang juga sedang dalam proses pemulihan, harus berobat, harus menjalani terapi. Ya Tuhan, jamahlah bagian yang sakit dan lemah. Berikan mereka pemulihan, kelegaan yang dari Tuhan. Biarlah mereka juga beroleh ketenangan hati, kedamaian di dalam menempuh proses pengobatan. Berkati juga obat-obatan, advis medis, makanan, minuman, istirahat. Sempurnakan Tuhan di dalam anugerah cinta Tuhan, sehingga mereka beroleh kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan, tolonglah. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami percaya, kami aman, dan kami boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan pada hari-hari mendatang. Kami mohonkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan pada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke dalam kantong persembahan atau dengan menggunakan QR code. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila
kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih padamu karena Engkau adalah Allah yang baik yang selalu menyediakan segala sesuatu bagi kami tepat pada waktunya. Sebagai ungkapan syukur kami pada hari ini, kami membawakan persembahan kami ke depan-Mu, hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan menguduskan persembahan ini. Engkau berkati pula tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan ini dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ketika kita kembali untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari, mungkin kita akan menghadapi pergumulan, penantian, atau bahkan tantangan yang sama. Kita tidak pernah tahu hari depan kita, namun biarlah kita boleh percaya bahwa ketika kita menjalani itu semua, kita tidak pernah seorang diri. Ada Tuhan yang tetap bekerja dan setia menyertai setiap langkah kita. Ia akan membimbing dan mengiringi kita dalam perjalanan hidup kita. Di jalanku, ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku?
Saudara, kini arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh.